Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya gak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 429 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Kata-kata lelaki tua dari lantai 3 mengguncang seluruh dunia, bergema menembus langit dan bumi. Suaranya sampai ke telinga Wang Lin juga terdengar jelas oleh Yun Yifeng dari sekte Guiyi. Yun Yifeng mengerutkan kening, biasanya ia tampak santai, tapi itu hanya di permukaan. Kebanggaannya mengakar dalam, dan justru karena itulah ia merasa hal seperti ini tak pantas untuknya. Ia melirik Wang Lin sekilas, menguap pelan, lalu menyingkir ke samping, memilih mengabaikan segalanya. Kilatan hijau dan kuning meledak dari lantai 3. Dari sana muncul seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah penuh percaya diri. Kekuatan kayu dan tanah berputar di sekeliling tubuhnya. Saat ia melangkah keluar, bayangan pohon raksasa menjulang di belakangnya, disertai badai pasir yang berputar ganas. Tekanan kultivasi Arcane Void tahap menengah langsung menyebar, menekan langit dan bumi. Ia melambaikan tangan kanannya ke arah menara. Sebuah layar cahaya langsung terbentuk, menyelimuti menara dengan pertahanan yang kokoh. Mustahil dihancurkan dalam waktu singkat. Tatapannya menusuk Wang Lin, menerobos planet 5 elemen dan membalikkan roda hati. Kau berani sekali nak, karena kau sudah datang, jangan harap bisa pergi. Ada tempat-tempat yang klan Dao kunomu tak boleh injak. Ia mengira Wang Lin berasal dari benua astral abadi, bagian dari klan Dao kuno. Bahkan yakin di balik layar pasti ada tokoh kuat lain yang mengintai. Dalam pikirannya sendiri, ia sudah menyusun kesimpulan dan ia percaya itu hampir pasti benar. Tanpa ragu, ia maju selangkah. Bayangan pohon raksasa di belakangnya bergetar, mengeluarkan bunyi letupan. Pohon itu berputar, menyusut dan berubah menjadi segumpal cahaya hijau di tangannya. Sekejap kemudian, cahaya itu memanjang menjadi sebuah cambuk hijau. Cambuk itu dipenuhi vitalitas kayu yang mengerikan. Saat diayunkan, udara meledak. Pelar! Cambuk itu melesat seperti ular piton hijau menerjang Wang Lin. Dunia seakan berubah warna, langit dan bumi bergetar seolah akan runtuh sebelum cambuk itu tiba. Cambuk adalah harta andalan sekte Guiyi, terkenal di seluruh benua astral abadi. Wang Lin bahkan tak bisa melihat wujud aslinya, yang ia rasakan hanya gelombang cahaya hijau syarat elemen kayu. Mata Wang Lin menyala, dua lantai lainnya masih sunyi. Lelaki tua ini saja sudah sekuat ini, ia tak tahu seberapa mengerikannya dua orang yang tersisa. Ia mundur beberapa langkah, saat cambuk mendekat, kilatan dingin muncul di matanya. Telapak tangannya mendorong ke depan, jari-jarinya mengepal, lalu ditarik keras ke belakang. Jejak karma. Cahaya hijau tercabut dari cambuk dan tersedot ke genggaman Wang Lin. Ia meremasnya tanpa ampun. Kerak. Cahaya itu hancur. Belar. Gemuruh dahsyat mengguncang langit. Namun rumput di planet itu langsung layu. Vitalitas kayu tersedot mengalir kembali ke cambuk. Dalam sekejap, esensi yang direbut Wang Lin pulih sepenuhnya. Cambuk itu menghantam Dawar. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Cambuk itu berhenti 7 kaki dari tubuhnya, tapi gelombang kekuatannya menghantam dada Wang Lin seperti palu raksasa. Ia mundur beberapa langkah, menahan rasa mual di tenggorokannya. Lelaki tua itu tertawa angkuh dan menyerang lagi. Kali ini langsung mengarah ke kepala Wang Lin. Mata Wang Lin menyala tajam. Ia tak datang untuk membunuh, ia datang untuk mengukur seberapa dalam paku ini tertancap, seberapa kuat para kultivator asing ini. Terjebak terlalu lama berarti ia tak bisa memancing keluar dua orang terakhir. Cambuk, aku juga punya. Pikirannya berputar cepat, licik dan dingin. Tangan kanannya terulur ke kehampaan. Cambuk jiwa muncul, berkilau keemasan. Cambuk itu bergetar, pelak. Cahaya emasnya bersaing langsung dengan hijau. Lelaki tua itu terkejut, lalu wajahnya menggelap seolah teringat sesuatu yang tak menyenangkan. Tanpa jeda, Wang Lin mengayun. Dua cambuk bertabrakan di udara, Dawar. Dari kejauhan, keduanya seperti dua piton raksasa yang saling menerkam. Begitu bersentuhan, cambuk-cambuk itu melilit satu sama lain, sulit dipisahkan. Cahaya emas dan hijau bercampur, gemuruh tak henti-henti mengguncang dunia. Mereka menarik bersamaan. Wajah lelaki tua itu memerah, urat-uratnya menonjol saat seluruh kultivasinya meledak ke tangan kanannya. Namun dia hanyalah seorang kultivator. Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno. Tubuhnya adalah warisan para leluhur. Avatarnya memegang 7 esensi. Tangan kanannya adalah milik Yemo. Semua kekuatan itu menyatu, meledak dalam satu tarikan. Belar. Cambuk bergetar hebat, menjerit seolah tak sanggup menahan tekanan. Dalam sekejap, cambuk itu terlepas dari tangan lelaki tua itu. Darah muncrat dari telapak tangannya.
Dengan suara keras, kedua cambuk tertarik ke arah Wang Lin. Matanya menyala dan ia menerjang maju. Ekspresi lelaki tua itu berubah muram. Tangannya membentuk segel saat ia mundur cepat. Cambuk hijau berubah menjadi cahaya kembali ke sisinya. Badai pasir di belakangnya maju, mengelilingi tubuhnya. Retakan bergema, kerak, kerak, dan cahaya hijau menyatu dengan badai pasir. Baju zirah kuning tanah terbentuk, dipenuhi pola hijau menyerupai bunga. Dari kejauhan, pola itu membentuk bayangan pohon raksasa. Saat zirah itu muncul, kultivasinya melonjak tajam. Dari tahap menengah ke puncak tahap akhir Arcane Void, hanya selangkah dari puncak sejati. Inilah zirah sekte Guyi. Namun kekuatan itu menyiksa penggunanya. Wajah lelaki tua itu meringis, seolah cabang-cabang pohon menusuk tubuhnya dari dalam. Ia melolong kesakitan lalu menerjang maju. Bumi bergetar hebat, bukit-bukit raksasa bangkit dan bergerak bersamanya. Semua rumput di planet itu layu total, berubah menjadi untaian hijau yang berkumpul di depannya. Untaian itu menjulang, membentuk hutan bergerak, lalu menyatu menjadi manusia pohon raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Manusia pohon itu mengangkat tangan kanannya dan menghantam Wang Lin. Mati kau! Dohuar! Bumi berputar di bawah kaki Wang Lin. Badai pasir mengamuk, butiran pasir tak terhitung jumlahnya berputar, mencoba merobek tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin tetap tenang, semua ini sesuai rencananya. Ia memejamkan mata, tubuhnya sedikit meringkuk. Mantra kuno abadi menyelimuti dirinya. Di luar planet 5 elemen, Grand Empyrean Swan Luo mengamati semuanya. Ujian ini telah lama ia siapkan dan kini matanya memancarkan cahaya aneh penuh ketertarikan. Mantra ini mirip tubuh surgawi abadi. Menarik. Apa yang akan kau lakukan, Wang Lin? Di tengah badai pasir yang mengamuk, pandangan menjadi kabur. Tubuh Wang Lin meringkuk tepat saat tinju manusia pohon raksasa itu menghantam turun. Tinju itu tidak membawa kekuatan fisik yang mencolok, tetapi di dalamnya tersembunyi mantra mengerikan. Hasil pengerahan penuh kultivasi lelaki tua berzirah Guyi. Ini bukan pukulan tubuh, ini adalah pukulan sihir. Saat tinju itu meluncur, badai pasir menyusut ganas ke arah Wang Lin, berputar seperti hendak mencabik tubuhnya hidup-hidup. Dohuar! Gemuruh dahsyat meledak, mengguncang seluruh planet 5 elemen, bahkan merambat keluar menembus kehampaan. Kekuatan elemen kayu dan tanah menghantam tubuh Wang Lin bersamaan. Mantra kuno abadi di tubuhnya langsung meletus, memulihkan daging dan tulangnya tanpa henti, cukup untuk membuatnya tidak mati. Di detik esensi itu menghantam, mata Wang Lin menyala. Ia meminjam seluruh daya serangan itu dan melesat seperti anak panah. Belar! Tubuhnya menembus badai pasir dan terbang jauh dengan kecepatan mengerikan. Ini bukan kecepatan Arcane Void biasa, ini kecepatan yang melampaui beberapa Arcane Tribulan. Planet 5 elemen tampak akan runtuh, dan yang tersisa di langit hanyalah seberkas cahaya jejak Wang Lin. Cahaya itu menghantam menara yang dilindungi penghalang cahaya. Dohuar! Wang Lin menggunakan tubuhnya sendiri sebagai harta karun terkuat. Layar cahaya retak dan menjadi buram, tak mampu runtuh sepenuhnya. Bagian yang ditabrak patah dan Wang Lin menerobos masuk tepat sebelum penghalang itu hancur berkeping-keping. Belar! Tubuhnya menghantam menara tanpa berhenti. Seluruh bangunan bergetar hebat. Sebuah lubang raksasa terbuka akibat benturan itu. Pecahan-pecahan menara lenyap tersapu kekuatan Wang Lin. Begitu memasuki lantai 2, Wang Lin langsung melihat seorang lelaki tua duduk diam. Tubuhnya dipenuhi kekuatan 5 elemen. Meski wajahnya tua, rambutnya hitam pekat. Ia seolah sedang berkultivasi hingga mata itu tiba-tiba terbuka. Jantung Wang Lin berdegup keras. Jika lelaki tua ini sedikit lebih muda, dia akan tampak persis seperti Naduo. Di matanya, roda hati 9 siklus. Pergi dari sini! Rawangan menggelegar memenuhi lantai 2. Suara itu dipenuhi amarah murni. Lelaki tua di lantai 2 gemetar, matanya penuh ketakutan. Bahkan Yun Yifeng yang biasanya santai langsung menyingkirkan ekspresi malasnya, berganti hormat yang dalam. Semua yang terjaga gemetar. Mereka tahu pemilik suara ini menakutkan. Saat rawangan itu memasuki tubuh Wang Lin, tubuh kuno abadinya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kepalanya berdengung, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya terlempar mundur seperti boneka rusak. Nyaris dipaksa keluar dari lantai 2. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Namun Wang Lin tidak rela. Dia belum melihat lantai pertama. Matanya menyala penuh tekad dan kebencian. Wang Lin kejam, bukan hanya pada musuh, tapi juga pada dirinya sendiri. Di tengah mundurnya tubuh, tangan kanannya melambai. Sebuah pedang darah muncul. Dengan sisa kekuatan, ia melemparkannya ke depan, tepat sebelum tubuhnya terlempar keluar dari menara. Wush! Pedang darah melesat menuju lantai pertama. Pada saat yang sama, Wang Lin batuk darah dan menuju ke lantai 2 dengan tangan kirinya. Sungguh berani. Lelaki tua di lantai 2 berdiri, tatapannya dingin.
Tangan kanannya terangkat hendak meraih pedang darah itu. Namun di detik itu, berhenti. Mantra penghenti meledak dari tangan Wang Lin. Lelaki tua itu membeku hanya sesaat, tapi sesaat itu sudah cukup. Tubuh Wang Lin dihantam pantulan mantra mak duar. Kabut darah menyembur dari seluruh pori-porinya. Namun di matanya semua ini sepadan. Pedang darah menembus lantai pertama, mak kerak. Sebuah celah selebar 3 inci terbuka sebelum pedang itu melesat keluar dari sisi lain menara. Wang Lin menatap celah itu dan matanya bergetar hebat. Di lantai pertama tidak ada kultivator, hanya satu set baju zirah hitam. Hitam pekat seperti malam, seolah mampu menelan semua cahaya. Wang Lin mundur cepat sambil batuk darah. Pedang darah hendak kembali, namun sebuah tangan putih menangkapnya. Lelaki tua dari lantai 2 keluar dan menggenggam pedang itu. Pedang darah meronta tapi tak mampu lepas. Di luar menara, lelaki tua berzirah kayu dan tanah segera menggenggam tangan dengan hormat. Salam, kakak senior Ma. Salam, paman Ma. Yun Yifeng ikut menunduk, wajahnya penuh hormat. 3 kultivator lainnya pun melakukan hal yang sama. Wang Lin mengamati dari kejauhan. Kini semuanya jelas, lelaki tua bernama Ma ini. Dialah pemimpin para kultivator asing itu. Semua paku telah tercabut, tidak ada lagi yang tersembunyi. Ia tidak akan tinggal, meski terluka parah, Wang Lin tetap tenang. Ia menuju ke langit. Kilatan dingin muncul di mata lelaki tua bernama Ma. Ia melangkah maju. Kau mengganggu kultivasi orang tua ini. Kau pantas mati. Kau melangkah 1 langkah lagi. Kau pantas mati. Suara Wang Lin dingin dan tegas meski darah mengalir dari sudut bibirnya. Langit tiba-tiba menggelap. Seolah raksasa tak terlihat melayang di atas dunia. Sepasang mata raksasa muncul di langit. Tanpa emosi, tanpa warna, memandang segalanya seperti debu. Tubuh lelaki tua bernama Ma gemetar. Kakinya berhenti mendadak. Dia tidak berani melangkah lagi. Wajah lelaki tua berzirah kayu dan tanah memucat. 3 lainnya gemetar hebat. Yun Yifeng menatap Ma dan wajahnya ikut pucat pasi. Jalan surgawi, gumam Ma dalam hati. Kembalikan pedang itu padaku. Wang Lin mundur perlahan, berdiri tepat di antara alis mata kejam itu. Setelah hening panjang, Ma akhirnya mengangkat tangan dan melemparkan pedang darah. Wang Lin tidak mengambilnya. Binatang neter ilusi muncul dan langsung melahapnya. Selamat tinggal. Wang Lin menggenggam tangan 1 langkah ke depan dan tubuhnya lenyap, meninggalkan planet 5 elemen terjun ke kehampaan tanpa menoleh lagi. Wang Lin mundur ke langit dan dengan 2 langkah mendarat di punggung binatang neter raksasa. Binatang itu sebelumnya tak terlihat, baru muncul setelah ia dipanggil. Dengan susah payah, Wang Lin duduk bersila di punggungnya, menahan luka-luka di seluruh tubuh sambil menatap planet 5 elemen dari kejauhan. Planet itu tetap tenang, tidak ada pergerakan. Wang Lin langsung mengerti. Pihak lawan tidak berani mengambil resiko. Sejujurnya, sekalipun mereka berani mengejar, Wang Lin masih memiliki jalan terakhir, busur Li Guang. Ia tidak ingin menggunakannya sekarang, namun jika krisis benar-benar datang, ia tak akan ragu sedikit pun. Meski terluka parah dalam perjalanan ini, hasil yang ia peroleh sangat besar. Wang Lin menekan tubuhnya beberapa kali, menahan rasa sakit yang menyengat. Binatang neter perlahan berbalik menjauh dari planet 5 elemen, lalu menembus kehampaan dan muncul kembali di Brilliant Void. Tingkat kultivasi lelaki tua bernama Ma itu bahkan lebih tinggi dari penguasa. Wang Lin merenung dalam hati. Meski belum mencapai Void Tribulan, ia pasti sudah melewati beberapa arkan Tribulan. Tatapan Wang Lin menjadi tajam, dan lantai pertama menara itu bukan manusia, melainkan baju zirah. Kultivasi sekte Gui benar-benar aneh. Mereka bergantung pada zirah. Jika itu memang zirah milik Ma, lalu seberapa mengerikan kultivasinya jika dia mengenakannya sepenuhnya. Sementara itu, di planet 5 elemen, lelaki tua bernama Ma berdiri diam menatap langit. Wajahnya muram, ia ragu antara mengejar atau menahan diri. Ia tidak yakin apakah Wang Lin benar-benar datang sendirian. Namun satu hal pasti, seseorang yang berani memaksa dirinya mengembalikan pedang darah tidak mungkin datang tanpa persiapan. Keheningan menyelimuti sekitarnya. Lelaki tua berzirah kayu dan tanah berdiri dengan kepala tertunduk, tak berani bersuara. 3 pria paruh baya dari lantai 5 hingga 7 juga berdiri kaku, penuh rasa takut. Setelah lama terdiam, lelaki tua bernama Ma akhirnya berbicara pelan. Bagaimana menurutmu? Meski tidak menyebut nama, hanya Yun Yifeng yang berani menjawab. Junior tidak percaya Dao Surgawi dapat melahap kita. Katanya hati-hati. Paman telah menemukan beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi. Aku juga mencarinya bertahun-tahun. Jalan Surgawi telah terpecah. Meski anak itu menjadi penguasanya, ia belum sempurna. Dao Surgawi yang belum sempurna bisa melahap makhluk lemah, tapi tidak mereka yang berkultivasi tinggi. Nada suaranya menjadi serius. Dia datang ke sini karena tahu kita berasal dari luar dunia gua.
Sekarang adalah saat penting untuk menemukan jiwa ketiga. Dia memaksa kita keluar dari persembunyian, dan sekarang dia sudah tahu segalanya. Jika benar begitu, dia benar-benar berbahaya. Mata lelaki tua bernama Ma berbinar dingin. Ia berbalik hendak kembali ke menara. Namun pada saat itu, sebuah suara tenang bergema di seluruh planet 5 elemen. Apakah kalian semua yang mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang-orang barbar? Suara itu tidak keras, namun jantung semua orang berhenti berdetak. Ekspresi lelaki tua bernama Ma berubah drastis. Pupil matanya menyempit, keringat dingin mengalir deras. Yun Yifeng membeku di tempat, 3 pria lainnya gemetar hebat, wajah mereka pucat pasi. Bahkan lelaki tua berzirah 2 elemen langsung kehilangan warna wajahnya. Tekanan tak terlihat menyapu planet. Kerak, awan-awan tercerai-berai, dunia berubah warna. Riak kehampaan muncul dan sesosok samar melangkah turun menuju planet. Sosok itu tidak tinggi, namun setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Dohwar, seolah planet ini akan hancur kapan saja. Matahari di langit lenyap, planet 5 elemen tenggelam dalam keheningan mutlak. Bukankah kalian yang mengatakan itu? Suara acuh tak acuh kembali terdengar. Sosok samar itu melangkah maju, tak seorang pun berani bergerak. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan lelaki tua berzirah 2 elemen dan mencekik lehernya dengan 1 tangan. Semua terjadi terlalu cepat. Lelaki tua itu meronta kesakitan, tapi tekanan mengerikan membuatnya tak bisa melawan. Sosok itu melambaikan tangan kanannya dengan santai. Belar! Baju zirah 2 elemen sekte Gui hancur seperti kertas, lenyap tanpa sisa. Kaulah yang mengatakannya. Suara itu dingin, menusuk tulang. Kaki lelaki tua bernama Ma gemetar hebat. Yun Yifeng pun sama, nafasnya tercekat. Agung Empyrean? Bibir Ma bergetar. Hanya ada 1 orang yang berani memperlakukan sekte Gui seperti ini. Hanya 1 keberadaan yang bisa menghancurkan zirah mereka dengan 1 lambaian tangan. Grand Empyrean Xuan Luo. Lelaki tua bernama Ma terbatuk darah dan mundur beberapa langkah. Ketakutan di matanya tak bisa lagi disembunyikan. Kau masih mengenali orang tua ini? Suara tenang itu menggema dari balik sosok yang diselimuti kabut. Lelaki tua bermargama gemetar hebat dan refleks mundur. Giginya bergetuk tanpa sadar. Tatapannya menembus kabut dan seketika wajahnya memucat. Ia akhirnya paham, kabut ini bukanlah ilusi atau mantra. Ini adalah tekanan murni, tekanan dari 9 matahari. Tekanan 9 matahari legendaris dari benua astral abadi membuat dunia di sekitarnya terdistorsi. Perbedaan kultivasi yang terlampau jauh menciptakan atmosfer aneh, membuat sosok Grand Empyrean terlihat kabur. Jika ia tidak menginginkannya, bahkan matahari lain pun sulit melihat wujud aslinya. Belum lagi orang-orang yang selemah semut di hadapan Xuan Luo. Saat kata-kata itu menggantung di udara, Xuan Luo dengan lembut meremas tangannya. Belar! Suara gemuruh mengguncang dunia. Lelaki tua yang kehilangan baju zirahnya langsung hancur, berubah menjadi daging dan darah yang lenyap begitu saja. Xuan Luo melambaikan tangannya santai seolah mengusir bau kematian, lalu menoleh ke arah yang lain. Tatapannya menyapu. Jantung semua yang masih hidup bergetar. Selain lelaki tua Ma dan Yun Yifeng, kaki semua orang langsung lemas dan mereka berlutut ke tanah. Lelaki tua Ma menggertakkan gigi, memaksa dirinya tetap berdiri. Namun kakinya gemetar hebat. Ia sudah berada di batas kemampuannya. Yun Yifeng lebih parah, wajahnya pucat, keringat mengalir deras membasahi jubahnya. Saat tatapan Xuan Luo melintas, rasanya seperti langit runtuh menimpanya. Tubuhnya hampir roboh, ingin berlutut dan menyembah. Tetapi kesombongan di hatinya menolak tunduk. Tubuhnya gemetar. Krak, krak. Suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya, seakan seluruh tubuhnya sedang diremas oleh tangan tak terlihat. Nak, kau tidak buruk. Xuan Luo berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Yun Yifeng. Sangat sulit bertahan di bawah tekananku. Sayangnya, kau bukan dari Dao kuno. Sayang sekali. Ia menghela nafas. Begitu pandangannya berpaling, Yun Yifeng tak sanggup lagi menahan tekanan. Ia memuntahkan darah dan akhirnya berlutut. Lelaki tua Ma bertahan beberapa tarikan nafas lagi. Wajahnya pucat, senyum getir muncul sebelum akhirnya ia menyerah. Ia tahu jika terus melawan, kematianlah akhirnya. Dengan ekspresi muram, ia berlutut dan diam tak bergerak. Tolong hormati tetua sekte Gui dan izinkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan dunia gua ini dan tak akan pernah kembali. Tangan kanan Xuan Luo terulur ke lantai pertama menara. Dohwar! Lantai pertama runtuh total, puing-puing berjatuhan, memperlihatkan sepenuhnya isi di dalamnya. Baju zirah hitam itu memancarkan cahaya aneh di tengah kehancuran. Aku akan mengambil baju zirah ini. Suara Xuan Luo tenang. Jika sekte Gui merasa kalian sudah layak mengambilnya kembali, datanglah sendiri pada orang tua ini. Kekuatan 5 elemen mengangkat baju zirah itu.
Sekejap kemudian, zirah tersebut terbang ke arah Xuan Luo dan menghilang. Ia mendengus dingin lalu lenyap ke kejauhan. Namun suaranya masih menggema di hati semua makhluk di planet 5 elemen. Ini bukan saatnya kalian pergi. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Setelah sekian lama, lelaki tua Ma akhirnya berdiri dengan ekspresi rumit. Yang lain perlahan ikut bangkit. Yun Yifeng menatap langit ke arah Xuan Luo pergi, wajahnya muram dan dingin. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Grand Empyrean, gumamnya sambil mengepalkan tinju. Menjadi matahari ke-10. Kesunyian menyelimuti segalanya. Beberapa saat kemudian, lelaki tua Ma menghela nafas panjang. Lupakan saja, rencana yang kita tunggu bertahun-tahun tak mungkin berhasil sekarang. Dengan dia di sini, mustahil menyelesaikannya. Wang Lin datang dari arah yang sama, kata Yun Yifeng tenang, tapi mereka tidak muncul bersama. Ekspresi Wang Lin juga menunjukkan dia tak tahu soal Xuan Luo. Karena itulah, Xuan Luo tidak membiarkan kita pergi. Lanjutnya, dia sedang menguji Wang Lin. Mata lelaki tua Ma berbinar. Benar, Xuan Luo datang ke sini demi Wang Lin. Yun Yifeng lanjut berujar pelan. Yemo dulu mati di dunia gua ini dan menumpahkan 3000 tetes darahnya. Wang Lin pasti mewarisi warisan Yemo dan menarik perhatian Xuan Luo. Dia menahan kita di sini. Yun Yifeng mengusap pelipisnya. Karena kita dijadikan batu asa untuk menguji Wang Lin. Jika kita tak memahami maksudnya, kita semua akan mati di sini. Sementara itu, di tengah bintang-bintang, Xuan Luo menoleh sejenak ke planet 5 elemen. Matanya memancarkan kekaguman tipis. Anak itu licik, dan dia juga seorang dewa, gumamnya. Aku penasaran, siapa yang lebih licik, Wang Lin atau dia? Ia menggeleng kecil dan melangkah pergi. Adapun Wang Lin, ia duduk di punggung Nether Beast dengan mata terpejam, memulihkan diri. Luka parah yang ia derita sepanjang perjalanan terasa sepadan. Tak lama kemudian, ia membuka mata. Kilatan dingin muncul di sana. Ia mengembuskan nafas keruh. Sekte Gui sudah kupaksa keluar dari persembunyian, gumamnya. Saatnya aku terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Jiwa ketiga? Siapakah kau? Ia menepuk punggung Nether Beast. Wush! Makhluk itu melesat dan menghilang di antara bintang. Saat muncul kembali, mereka sudah berada di luar sungai perak yang mengelilingi alam surgawi. Wang Lin menyimpan Nether Beast dan melayang di sana cukup lama. Cahaya sungai perak menerangi sosoknya, namun rasa kesepian menyelubungi dirinya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Ia menghela nafas, lalu melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus sungai perak. Saat Wang Lin memasuki alam surgawi, Xuan Luo muncul dan diam-diam mengikutinya, menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya. Namun tiba-tiba Wang Lin berhenti dan berbalik, tatapannya dingin dan tajam. Kau mengikutiku sepanjang jalan, katanya pelan namun penuh niat membunuh. Jika kau sudah sampai, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Xuan Luo terkejut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Belar, belar, belar. Badai dari 7 esensi menyapu ke depan. Setelah badai berlalu, Wang Lin menatap kehampaan dengan seksama, tak ada apa-apa. Ia pun melangkah masuk ke alam surgawi. Sebenarnya, Wang Lin tak benar-benar menyadari keberadaan Xuan Luo. Namun kewaspadaannya membuatnya bertindak. Ia hanya takut lelaki tua Ma mengikutinya dan mencoba memancing reaksi. Barulah setelah Wang Lin menghilang, Xuan Luo tersenyum penuh kekaguman. Anak ini sungguh berhati-hati, gumamnya. Matanya memberi ilusi seolah dia benar-benar melihatmu. Metodenya sederhana, tapi sangat efektif. Ia terus berjalan memasuki alam surgawi. Di formasi 5 elemen, aku melihat dominasinya. Di roda hati 9 siklus, aku melihat pemahamannya. Di luar menara, aku melihat ketegasan dan kelicikannya. Dan barusan, aku melihat kehati-hatiannya. Namun, orang yang kau pilih harus menghargai hubungan, gumamnya pelan. Aku ingin tahu apakah dia memilikinya. Langit alam surgawi biru cerah, awan seperti asap mengalun lembut, tanah hijau bersih, pegunungan dan sungai membentang di kejauhan. Aroma tanah menyatu dengan dunia, menembus jiwa siapapun yang menghirupnya. Wang Lin kembali ke gunung tempat kultivasinya dahulu. Tak ada yang menyadari kepulangannya, kecuali Master Dao Mimpi Biru. Ia menatap langit, ekspresinya perlahan muram, kenangan dan kesedihan mengalir di matanya. Setiap tahun di hari ini, ia selalu mencoba melupakan dengan menyibukkan diri. Namun hari ini, ingatan itu kembali. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, di dunia hari ini, hidup sering terasa seperti medan ujian, penuh tekanan, tuntutan, dan penilaian. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan, kecerdikan, dan keberanian mengambil langkah yang tepat. Seperti Wang Lin, kita tidak selalu paling kuat, tapi kita bisa memilih untuk tidak gentar, tetap waspada, dan tahu kapan maju, kapan mundur.
luka bukan tanda kalah, melainkan bukti bahwa kita berani bertahan. Karena pada akhirnya, yang bertahan dan terus melangkah dengan sadar, itulah yang akan sampai lebih jauh. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran Lur Sekte Purnomo Series pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.